Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali di channel saya Nyang Sangoma. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya guys. Selamat dari apapun, termasuk dari wabah COVID-19. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Amin. Kali ini gue mau sedikit sharing tentang otomotif. Jadi seminggu yang lalu gue mudik dari Tangerang ke Surabaya via tol Trans Jawa. Gue pakai mobil tahun 2013 CR-V Gen 4 2,4 2400 cc. Mobil CR-V ini merupakan seri lanjutan dari CR-V yang sebelumnya sudah masuk ke Indonesia ya guys. Jadi ini generasi keempatnya, tahunnya 2013. Jadi sebenarnya mobilnya udah cukup lama juga. Tapi experience gue selama pakai mobil ini cukup responsif ya selama di perjalanan. Nah, CR-V Prestige 2400 cc ini sebenarnya awalnya itu dijual secara terbatas. Tapi karena permintaan yang cukup tinggi, akhirnya Honda menjadikan CR-V 2.4 Prestige sebagai varian yang dijual secara reguler. Nah, versi 2400 cc yang punya tenaga lebih besar di angka 1900 PS dipadu torsi puncak 220 Nm, daya mesin ini disalurkan ke penggerak roda depan guys. Jadi mobil ini pakai penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 5 percepatan. Mobil Honda CR-V ini juga terasa responsif, akselerasinya cukup halus dan memberikan experience yang berkendara yang nyaman ya menurut pengalaman pribadi gue. Kemudian ada fitur yang cukup membantu untuk perjalanan jauh menurut gue, yaitu cruise control. Jadi kita nggak perlu nggak perlu menginjak gas selama mobil itu cruising. Jadi selama mobil itu di kecepatan konstan atau di jalan lurus, nah kita tuh cukup memainkan kendali cruise control. Mau ditambah gasnya, ditambah kecepatan atau dikurangi kecepatan, itu cukup dengan kendali cruise control yang ada di kemudi. Nah ini menurut gue cukup membantu untuk perjalanan jarak jauh guys. Nah, gue ke Surabaya itu full tol ya. Jadi masuk dari tol Tangerang di Cikokol, keluar lagi Surabaya. Nah, untuk metode pengukurannya gue pakai full to full. Jadi gue isi BBM full di Tangerang, kemudian sampai dengan Surabaya gue isi full lagi. Nah, biaya yang gue hitung adalah selama di perjalanan. Jadi nggak termasuk full tank pertama di Tangerang ya guys. Jadi selama di perjalanan gue habis biaya BBM berapa, dan sampai dengan Surabaya gue isi full lagi. Itu biayanya. Itu yang nanti kita hitung. Sebagai informasi guys, buat yang belum tahu, kalau tol Trans Jawa ini udah nyambung seluruhnya dari Tangerang sampai Surabaya. Sebenarnya dari Merak sampai Malang udah nyambung. Karena gue dari Tangerang, jadi kita bahas dari perjalanan dari Tangerang atau Jakarta sampai dengan Surabaya ini udah full tol, sudah nyambung, jadi nggak perlu keluar tol. Jadi selama perjalanan gue juga nggak pernah keluar, dan makan istirahat semuanya kita lakukan di rest area. Perjalanan pertama gue masuk lah di tol Cikokol ya, tol Cikokol, kemudian terus masuk lewat Jor, kemudian lewat tol layang Muhammad bin Zaid sampai dengan Cirebon. Nah di Cirebon ini gue putuskan untuk mengisi BBM full tank. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman gue, ruas tol antara Cirebon Semarang itu SPBU-nya masih jarang guys. Jadi sangat berisiko ya, walaupun fuel meter gue tuh di CR-V-nya masih ada setengah, tangki BB-nya masih ada setengah, tapi gue penuhin supaya nggak resiko nanti di tengah jalan
kehabisan dan gue susah untuk mencari SPBU karena setahu gue SPBU di antara Cirebon sampai Semarang itu masih jarang guys. Nah di Cirebon gue isi full kurang lebih biayanya 185.000. Nah kemudian gue lanjut lagi Cirebon. Nah di Cirebon ini selama istirahat ya saran gue kap mesin itu mending dibuka. Jadi walaupun cuma 5 menit tapi usahakan kap mesin itu dibuka aja. Kenapa? Supaya mesinnya bisa lebih cepat dingin. Nah gue lanjut lagi dari Cirebon ke Semarang. Kemudian Semarang gue isi full lagi guys. Di Semarang ini isi full lagi kurang lebih 185.000 juga. Sama alasannya karena SPBU antara Semarang sampai dengan Surabaya itu masih jarang. Nanti mungkin banyaknya kalau udah masuk Mojokerto ya, udah masuk Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya itu udah banyak. Tapi buat antisipasi jadi gue full tank lagi di Semarang, kurang lebih biayanya 185.000. Sampai di Surabaya guys, gue fullin lagi full tank biayanya sekitar 180.000. Nah, jadi total biaya BBM dari Jakarta ke Surabaya via tol Trans Jawa adalah 185.000 ditambah 185.000 ditambah 180.000. Totalnya adalah 550.000. Menurut gue cukup irit ya dengan mobil dengan cc 2400 dengan bodi yang bongsor, menurut gue cukup bongsor dan performance mobilnya juga cukup baik. Menurut gue ini BBM-nya cukup irit. Nah, salah satu yang membuat irit adalah karena selama sepanjang perjalanan gue sering banget aktifin fitur cruise control. Jadi kalau cruise control ini mobil itu akan mengkalibrasi secara otomatis penggunaan fuel atau BBM yang efisien dengan kecepatan yang kita tentukan. Jadi dia akan kalibrasi sendiri sehingga ada titik optimum penggunaan atau katup gas, tarikan gas yang di setel sendiri oleh mesin. Jadi kan kalau pakai cruise control ini misalkan jalan menanjak itu dia akan maintain kecepatannya 100. Misalkan kita tentukan ya kecepatannya 100 km per jam. Nah, ketika turun pun juga gitu, dia akan maintain kecepatannya tuh di 100 km per jam. Jadi secara komputerisasi dia itu mengkalibrasi sendiri untuk penggunaan fuelnya. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, untuk jarak tempuhnya kalau gue hitung-hitung kurang lebih 10-11 jam. Ini di luar istirahat di rest area ya. Jadi ini full, gue ngitungnya full perjalanan di luar istirahat di rest area. Dengan kecepatan rata-rata itu 120 km per jam. Top speed gue itu 140 km sampai 150. Seingat gue itu guys. Belum sempat gue fotoin speedometernya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu dulu guys yang bisa gue share ke kalian. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian. Dan tungguin video gue selanjutnya. Gue akan pakai mobil lain. Next pakai spin LTZ Chevrolet dan juga gue mau pakai Livina 2007 guys. Kita nanti coba bandingkan mana mobil yang paling irit BBM untuk perjalanan jarak jauh Jakarta Surabaya via tol Trans Jawa. Oke guys, terima kasih udah nonton video gue sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.